Apa kata Ustaz? Ketika kita ingin doa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ada syarat-syaratnya. Ya ini yang kadang kita lupakan. Kita minta kepada Allah tapi kita melupakan syarat-syaratnya. Syarat yang paling penting yaitu bersihkan diri kamu daripada yang haram. Ini yang pertama. Bersihkan diri kamu daripada yang haram. Jangan minta kepada Allah tapi bajunya dari hasil haram. Jangan kamu minta kepada Allah tapi makanan kamu dari hasil yang haram. Jangan kamu mohon kepada Allah tapi ternyata pas sajadah kamu, kemudian ya pakaian untuk sholat kamu ternyata dari haram. Kita walaupun sampai nangis kalau itu dari haram sia-sia. Kan itu Nabi menceritakan ada apa? Seorang yang sufi terkenal dia nangis, dia selalu nangis, rajulun ash'as aghbar. Dia itu seorang laki yang dia rambutnya compang-camping, enggak karuan rambutnya, enggak terurus. Kemudian berdebu, ya muddu yadai ila sama, ngangkat tangannya ke langit. Wa yaqul ya Rabb, nangis dia. Kalau perlu istighosah setiap harinya dia. Nangis tapi wa mat'amu haram kata Nabi, makanannya dari yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram, setiap hari dikasih dari makanan yang haram. Fa'anna yustajabulah kata Nabi, dari mana mau dikabulkan doanya? Semuanya dari yang haram kok. Karena itu pingin diijabahi doanya, murnikan, bersihkan diri kamu daripada hal yang semuanya daripada yang haram. Pakaiannya, makanannya, kemudian semuanya, tempat tinggalnya, apapun jangan sampai daripada hasil yang haram. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, cari wasilah, perantara untuk diterimanya doa daripada kita. Wabtaghu ilaihil wasilah. Dan memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara. Di antara perantara yang ada yaitu apa? Minimal kamu ketika mau minta kepada Allah, minimal memuji Allah dan bersalawat kepada Nabi SAW. Bersalawat di awal doa dan di akhir doa, maka akan diterima oleh Allah SWT. Kenapa? Salawat yang kita panjatkan, yang kita ucapkan gak mungkin ditolak. Kalau kita salawat di awalnya, salawat di akhirnya, semuanya akan diterima saat doa-doa kita. Karena itu ambillah perantara daripada apapun yang kita mau minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi sebelum kita berdoa, kita hatamkan Al-Quran baru mohon kepada Allah. Wah, ini wasilah perantara yang sangat besar nih. Hataman Al-Quran dulu baru mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita sebelum berdoa, kita bersedekah terlebih dahulu. Kita qiyamul lail di malam hari, bangun malam ibadah, kemudian baru minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita berbuat baik kepada orang tua, berbakti kepada orang tua terlebih dahulu. Artinya kita mulai daripada amal perbuatan baik baru mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini wasilah. Ini perantara. Jangan kita enggak pernah ibadah, enggak pernah berzikir langsung minta. Ya insyaallah dikabulkan siapapun yang minta. Tapi kalau bisa dengan perantara. Allah sendiri mengatakan wabtaghu ilaihil wasilah. Mintalah kepada Allah, memohon, berharaplah kepada Allah dengan apa? Dengan adanya perantara. Ya ini yang dimaksud daripada perantara. Artinya apa? Kebaikan yang kamu lakukan itu akan memudahkan kamu untuk mendapatkan apa yang kamu minta, apa yang kamu mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini kalau kita lakukan, insya Allah ya doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu